La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal. Saya ingin satu saja tadi bahwa pengaruh musik dalam kehidupan kita ini sangat besar sekali. Saya ingin melihatnya dari perspektif sosiologis dan mungkin ya antropologis juga, bahwa perilaku manusia ini memang ada insting bawaan, ada juga hasil edukasi, pergaulan dan pendidikan di masyarakat ini. Ternyata bahwa yang membentuk perilaku kita ini bukan hanya ajaran-ajaran agama, iya kan? Mana buktinya ada seorang anak yang sama orang tua selalu ngelawan terus, membantah, menyakiti. Tiba-tiba anak ini kok jadi baik sekali sama ibunya. Selidik punya selidik, ternyata itu kesadaran dia, orang tua mesti dihormati, bukan dari pelajaran mahfudot yang diperoleh dari madrasah yang berbunyi al jannatu tahta aqdami ummahatikum, surga berada di bawah telapak kaki ibumu. Ternyata itu anak berubah total menjadi anak yang baik. Itu gara-gara nonton film Malin Kundang. Nah, itu terjadi. Jadi artinya kita mesti jujurlah bahwa yang membentuk perilaku kita ini bukan sumber agama saja, bukan hanya norma-norma yang diwariskan oleh orang tua kepada kita, bukan. Tetapi di situ ikut bekerja sama membentuk perilaku dalam satu komunitas tertentu. Ya agama iyalah, nah, nanti kita presentasikan. Kemudian dari tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat, tata kerama atau budi pekerti yang diterapkan, yang diakui bersama. Kemudian juga yang ketiga, mitos-mitos juga sama membentuk perilaku kita, ya. Jadi jangan merendahkan mitos, sebab sains juga awalnya mitos juga kok, ya gitu. Kemudian juga cerita-cerita folklore, ya, cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng. Kemudian juga termasuk ke sejarah perjalanan kehidupan kita ini. Kemudian juga musik, lagu-lagu itu sama membentuk juga. Dan saya mendeteksi ini kayaknya lagu-lagu musik ini besar sekali presentasinya membentuk perilaku di masyarakat kita ini. Ada satu tradisi yang sebetulnya kurang bagus lah, yaitu mudahnya bercerai. Jadi pagi bertengkar, malam bertengkar, pagi cerai. Ya, artinya malah Pak Lebay itu kan tugasnya untuk mendamaikan orang yang mau bercerai. Ini emang enggak, malah nawarin kalau ada orang bercerai baru tengah tuh, Pak Haji bercerai enggak katanya gitu. Karena kalau betul-betul materi kan peluang. Nah itu. Nah, kenapa tradisi itu di sini belum berubah? Tetap apa namanya, kasus perceraian itu begitu tinggi sekali. Ada satu pernyataan dari seorang naib dari Bongas, mengatakan bahwa di desa, di kecamatan Bongas itu kasus pernikahan itu kalau habis panen itu 500 kasus pernikahan. Nanti pas peceklik gitu, musim panas itu yang cerainya 400. Sampai sekarang masih tinggi. Ya ini karena apa? Karena diabadikan oleh lagu-lagu yang diproduksi oleh seniman-seniman lokal. Provokatif nanti. Iya, isi lagunya itu liriknya provokatif. Iya, selalu isinya pegat balen itu. Pegat balen itu kawin cerai itu pegat balen ya. Pegat balen ya, kawin lagi gitu. Sampai kadang-kadang ada yang rujuk bertiga kali, 4 kali, ya, kawin lagi, cerai lagi, seperti begitu. Jadi akhirnya apa? Sensitivitas kita terhadap perceraian, pada itu penderitaan loh, miserable, betul-betul penderitaan. Anak-anak kita menjadi terbelah. Ada ikut bapak, ikut ibu, ya,
yang ikut ibu dapat bapak tiri, yang dapat bapak dapat ibu tiri. Rumah hasil usaha bersama juga menjadi dibelah-belah mungkin. Tetapi kok sepertinya ketika masyarakat mendengar ada seseorang bercerai, reaksinya apa? Ya wis, ya udah. Tidak ada preventif. Begitu ya? Ringan ya. Ini nggak ada preventif gitu. Iya. Kalau di negeri Arab seperti di Tunisia, seperti di Aljazair, di Maroko dan sebagainya, kalau ada orang cerita bahwa itu sudah bercerai, subhanallah, astagfirullahaladzim, bercerai, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata, sampai berulang-ulang, mengejutkan. Tetapi kalau di sini berita orang bercerai, ada berita yang biasa aja, ya udah, syukur deh. Nah itulah, jadi perlu kita hayati. Jadi sehingga kenapa saya ikut masuk dalam paguyuban seniman Indramayu itu, karena saya juga ingin mewarnai lagu-lagu yang ada di Indramayu supaya yang nongol itu jangan kayak kucing garong, kayak belah duren, kayak keong mahas gitu. Lagu-lagu itu mempengaruhi. Ya bagaimanapun juga, dari mulai iramanya yang disukai, kemudian musiknya dan sebagainya, sampai lagu-lagunya. Nah, ketika lagu-lagunya itu cerita kucing garong, itu kan menjadi suatu hal yang masuk tanpa disadari. Melalui musik kita menerima konsep-konsep ke dalam pikiran kita, kadang-kadang tanpa kita sadari dan tanpa kita uji langsung masuk pikiran kita. Terima kasih.